Memperjuangkan agama Allah ini kalau kalian menjual belikan kepentingan agama Allah demi diri kalian, demi harta, demi keluarga, mengorbankan agama Allah, ini namanya berkhianat kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa melanjutkan kajian tentang surat Al-Anfal. Pesan-pesan Allah meneruskan kemarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan sekali-kali kalian berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepada kalian. Sedang kalian ngerti. Pertama, jangan berkhianat kepada Allah. Juga jangan berkhianat kepada Rasulullah. Di mana ayat ini asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW mengepung Yahudi Bani Quraidah. Mereka nggak bisa keluar berhari-hari, sehingga mereka keberatan. Terus kepingin mereka melakukan perundingan. Perundingan ini Rasul menghendaki yang ditugaskan saat mereka minta yang ditugaskan Abu Lubabah. Ternyata ketika Abu Lubabah itu ditugaskan oleh Rasul, Abu Lubabah punya harta di tempat tersebut, juga punya keluarga. Karena demi anak, demi keluarga, demi harta mereka, sehingga dia berani membongkar rahasia, menjelaskan rahasia kerasulan ini. Maka diingatkan oleh Allah, la takhunullah war rasul. Jangan sekali-kali kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jangan dilanggar, ini berkhianat kalian kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Artinya ketika kita punya tugas untuk memperjuangkan agama Allah. Memperjuangkan agama Allah ini kalau kalian menjual belikan kepentingan agama Allah demi diri kalian, demi harta, demi keluarga, mengorbankan agama Allah, ini namanya berkhianat kepada Allah. Yang kedua termasuk makna daripada berkhianat kepada Allah, Allah menugaskan kita, innallaha faradha faraidha fala tuzayyi'uha. Sungguh Allah telah membuat tatanan-tatanan fardu, kewajiban-kewajiban. Fala tuzayyi'uha, jangan disia-siakan perkara fardu, perkara yang wajib ini. Wa hadda hududan fala tangtahiku, dan Allah bikin batasan-batasan. Jangan diterjang batasan Allah. Wa harrama asya, Allah juga mengharamkan segala sesuatu. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah jangan dilanggar. Wa sakata min ghairi nisyanin fala tabkhasu anha, dan Allah mendiamkan sesuatu bukan karena lupa. Perkara yang didiamkan Allah ini rahmat bagi kita. Fala tabkhasu anha, enggak usah dibahas. Perkara yang didiamkan enggak usah dibahas. Perkara yang di situ tidak dilarang. Al-aslu fil asya al-khillu illa ma harramallah, asal segala sesuatu itu halal kecuali yang diharamkan oleh Allah. Wa takhunu amanatikum, dan jangan sekali-kali kalian berkhianat kepada amanat-amanat kalian. Perkara yang diamanatkan kita oleh Allah. Apa yang diamanatkan kita oleh Allah? Sebenarnya apa yang kita miliki ini semuanya amanat.
sekedar titipan. Yang kita di dalam amanat ini harus dimanfaatkan sesuai apa maksud Allah memberi kita. Allah memberi kita telinga untuk mendengarkan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang hak. Jangan untuk mendengarkan perkara haram, mendengarkan rasan-rasan, mendengarkan gosip. Dan sebenarnya aturan Allah ini menjadikan kita nyaman. Orang yang gak pernah dengar gosip, dia hatinya tenang. Kita punya sahabat, punya teman, punya saudara. Kita sama sekali tidak punya buruk sangka dengan teman kita, dengan saudara kita. Akan tetapi ketika kita mendengarkan gosip, kita timbul buruk sangka. Ini amanat telinga ini yang harus kita jaga. Lisan ini juga amanat. Jangan ngomong seenaknya sendiri. Sehingga as-sumtu awalul ibadah. Diam itu awal ibadah. Luqman Hakim, dia ahli hikmah. Ucapan beliau, kata hikmah beliau, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluh. Diam itu hikmah, sedikit sekali orang yang melakukan diam. Pernah Rasulullah SAW itu menceritakan begini. Sayadkhulu min hadzal fatji rajulun ahlul jannah. Jadi, baina ma'nahu julusun inda Rasulillah, suatu ketika kita duduk-duduk di sisi Rasul di masjid. Suatu ketika Rasul mengatakan, sayadkhulu min hadzal fatji rajulun ahlul jannah, akan lewat pintu ini. Dia penduduk surga. Sahabat menantikan siapa dia sebenarnya. Ternyata yang masuk pertama adalah Abdullah bin Salam. Sahabat penasaran, ada apa Abdullah bin Salam ini? Punya kelebihan apa? Kok dia penduduk surga? Kemudian Abdullah bin Amr bin As mempelajarinya. Dia bermalam di rumahnya 3 hari 3 malam. Melihat ibadahnya sama. Kemudian dia tanya, apa kelebihan kamu? Rasul penasaran. Kamu itu punya kelebihan, kamu dicap oleh Rasul penduduk surga. Ibadah kami, apa yang kalian tahu? Kamu bermalam di sini sudah 3 hari. Ya cuma itu ibadah saya. Kemudian ketika dia mohon pulang, dapat beberapa langkah begitu, dipanggil oleh Abdullah bin Salam. Wahai Abdullah bin Amr bin As, kemarilah. Barangkali ini yang menyebabkan aku mendapatkan penghargaan dari Rasul. Satu adalah apa yang kami lakukan, yaitu salamatus sodr. Hati saya selamat. Saya tidak punya baik buruk sangka. Saya tidak punya dendam. Saya tidak punya dengki. Siapapun yang merugikan kepada saya maafkan. Yang kedua, watarki malayak ini, aku meninggalkan perkara yang tidak ada berfaedah. Aku meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Menjaga lisan seperti itu. Apa yang tidak memberikan faedah, baik itu yang didengar, diucapkan, dilakukan oleh tangan dan kaki, lebih baik diam. Ini yang menyebabkan dia calon penduduk surga. Coba kalau kita melakukan seperti ini, hati kita tenang, selamat. Jadi jaga telinga, jaga lisan, jaga kaki, jaga tangan. Apa yang akan kita lakukan, ini kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah ketika Allah memanggil kepada kalian. Penuhi panggilan Rasulullah ketika Rasul memanggil kepada kalian. Apa yang kita keluar itu, mau bicara, mau mendengarkan, mau melangkah, mau berbuat, itu menantikan apa panggilan Allah. Apa panggilan Allah kepada kita? Didengarkan apa panggilan Allah kepada kita.
pada detik ini, hari ini, melihat ayat yang atas. Sekiranya kita ngaji terus, paham terus, kita akan merasakan detik ini, hari ini, jam sekian, ini ada panggilan-panggilan dari Allah. Panggilan yang sifatnya tahunan, panggilan yang sifatnya harian, panggilan yang sifatnya 1 mingguan, itu ada panggilan. Panggilan 1 minggu kita selalu dipanggil oleh Allah, apa? Jum'ah. Panggilan seumur hidup kita dipanggil oleh Allah, wa'adzin finnas bil hajj ya'tu karijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, dipanggil menjalankan ibadah haji. Sehingga orang ibadah haji kan apa yang diucapkan? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ini amanah. Juga amanah yang dititipkan Allah kepada kita, istri kita, harta kita, anak-anak kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sempurna-sempurnanya orang beriman adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Untuk menciptakan rumah tangga yang baik, tentunya kita selalu berbuat baik kepada istri dan anak. Ini pokok dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Rasul kan juga menjelaskan begini, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanan nisa illa laim. Tidak memuliakan perempuan, tidak memuliakan kepada istrinya kecuali orang yang mulia. Tidak menghinakan kepada perempuan, tidak menghinakan kepada istri kecuali orang yang tercela. Coba kalau kalian mau menghayati nih, umpama sampanjen gadah anak putri, badhe dinikah, mikir Pak. Iki bocah kita amanat ngomong iki sok nasibe piye. Dan Anda mengambil istri Anda itu dengan bikalimatillah, dengan misakon ghalidho. Dan sebenarnya kalau kita komitmen, seorang istri komitmen, kita suami juga komitmen, ini keberkahan luar biasa. Kebahagiaan dalam hidup kita, ini ketergantungan ini. Seorang suami yang mendapatkan istri solehah, seorang istri solehah yang mendapatkan suami yang soleh. Ini pilar. Kalau bapaknya soleh, istrinya solehah, mesti sudah kepastian putrone soleh. Nek garwane soleh, istrine solehah, putrone soleh, niku mesti kecenderungannya kita punya lingkungan solihin. Urusan rezeki napa ngaten niki perkara sing kecil, Pak. Karena rezeki kita yang paling pokok itu rezeki qanaah dhisik. Rezeki nriman. Kita kan bisa qanaah, bisa nriman kalau lingkungan kita solih. Dan kalau kita punya lingkungan orang-orang soleh, tentunya kita mesti mau bekerja itu nggak gampang terbujuk. Satu, istri dijaga, ini amanat Allah. Ya. Yang kedua, anak. Anak ini titipan. Termasuk juga harta, titipan yang harus kita jaga. Harta itu bagaimana cara mendapatkannya, harus dengan cara yang benar, halal, jangan berbuat zalim.
mendapatkan dengan cara zalim, dengan cara haram, dengan cara riba, itu pelakunya sendiri tidak diuntungkan dan yang dirugikan ya tidak untung. Contoh umpamanya orang yang menzalimi keluarganya, dia makan harta warisan. Keluarga, saudaranya yang dirugikan warisannya, dia sangat rugi sekali. Dan saya yang makan harta warisan, saya tidak bahagia. Sinten sing diuntungnya? Semuanya rugi kan? Yang diuntungkan setan. Enggak ada, Pak. Rumusnya orang merampok, merebut harta warisan, dia menjadi orang jaya, bahagia, sukses. Enggak ada. Apapun. Ini bimbingan Allah. Riba juga demikian. Riba. Hal-hal yang sifatnya haram, yang dilarang oleh Allah, ini kita yang mendapatkan ya rugi, yang dirugikan juga rugi. Inilah yang dimaksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat. Ajaran Muhammad, ajaran Quran dan hadis ini ketika dilakukan rahmat itu loh turun. Kadang kan keliru dalam memahami wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah akan bisa kita rasakan semua. Semuanya akan bisa merasakan rahmatnya kalau syariat itu dikerjakan bersama-sama. Ora wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin apa bergabung dengan orang-orang zalim, merahmati, bergabung. Enggak begitu. Amanat tentang harta, cara mendapatkan dengan cara yang sah, yang halal. Setelah kita dapatkan, cara menasarufkan yang benar. Jangan berlebihan. Kita menasarufkan dengan cara berlebihan. Satu berlebihan itu mungkin dengan cara haram, itu mesti akan merugikan yang lain. Jangan sampai satu ditasarufkan pada hal-hal yang haram. Yang kedua, jangan ditasarufkan perkara yang tidak kita butuhkan. Kalau perkara yang tidak kita butuhkan kita beli, itu nanti ketika kita butuh kita nggak punya, gitu loh. Mesti orang yang dia membeli sesuatu yang bukan kebutuhan, rumah sudah cukup, rumah dirubah, dibangun lagi. Ini nanti ketika kalian butuh, ini nggak bisa dianu. Ya. Yang ketiga, jangan membeli sesuatu yang kita tidak mampu. Perkara yang kita tidak mampu, ngoyo. Kita harus bisa membagi harta kita. Ini jasa transportasi, alat transportasi itu sekian nilainya, kemudian rumah sekian nilainya, untuk putaran hidup setiap hari sekian, ditata betul. Rasul kan menjelaskan begitu, al-iqtisad nisful ma'isyah. Al-iqtisad nisful ma'isyah. Sedang-sedang, artinya diatur dalam pengeluaran. Ini separuh daripada penghasilan. Kita punya penghasilan yang pas-pasan, Pak. Kita punya penghasilan yang pas-pasan, diatur sedemikian rupa, bagaimana kita bisa saldo, cukup nanti. Sebaliknya, kita penghasilannya banyak, ceroboh. Kita punya penghasilan yang banyak, ceroboh. Perkara haram dibeli, perkara yang tidak dibutuhkan dibeli. Mobil sudah bagus, dijual, beli lagi yang lebih bagus. Itu nanti mesti akan merugikan kita sendiri. Dan 3 perkara ini penyebab daripada kefakiran. Orang akan ditimpa kefakiran kalau 3 perkara ini dilakukan.
Dan kalau 3 perkara ini dilakukan, ini menjadi penyakit yang akan menjangkit kepada anak cucu kita. Sehingga anak cucu kita tuh tipenya seperti ini, pemborosan. Maka ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Ya Rasulullah, wahai Tuhan Rasul, tunjukkan kami satu amal. Kalau kami melakukan amal itu, aku dicintai Allah. Dan aku dicintai manusia. Rasul jawabannya apa? Izhad fit dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta kamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu apa yang dimiliki manusia, kamu akan dicintai manusia. Kepengen dicintai Allah, urusan dunia zuhud. Jangan rakus. Orang zuhud itu bukan orang yang tidak produktif. Sering orang menganggap orang pengangguran, orang pemalas, dianggap zuhud. Rumahnya kotor, tegalane nganggur, gak dirawat, kayak gak butuhi. Itu bukan orang zuhud, itu pemalas. Wa kana Umar radhiyallahu anhu azhadan nas. Bahwa Umar radhiyallahu an orang yang paling zuhud. Nah, zuhudnya Umar itu ketika Umar itu bicara lantang keras. Ketika berjalan, jalannya cepat. Ketika bekerja, kemampuannya lipat 2 orang. Ketika beliau jadi khalifah, beliau kunjungan ke Kufah. Itu naik unta, gentian sama ajudannya dituntun. Dan jubahnya tambalan-tambalan. Masuk di wilayah, beliau yang sedang nuntun, ini khalifah. Bukan yang di atas. Terkejut. Gubernur sana terkejut loh. Semuanya terkejut. Ini Amirul Mukminin seperti ini. Kemudian banyak yang memberikan pandangan, Tuhan jangan begini Tuhan penampilannya. Biar kelihatan izzah Tuhan. Kelihatan mulia Tuhan. Mobilnya yang mewah, bajunya yang bagus, sepatunya yang gilap, biar kelihatan izzah, mulia. Apa jawab Amirul Mukminin? Nahnu qaumun qad a'azzanallahu bil Islam. Aku adalah kaum yang Allah memuliakan kami dengan Islam. Aku bangga dengan Islam kami. Kebanggaanku ketika kami komitmen terhadap Islam. Urusan pakaian, urusan kendaraan bukan masalah. Yang penting kita komitmen terhadap Islam, kita merasakan bangga. Kita berbangga dengan Islam kita. Jangan yang dibanggakan harta, kedudukan. Jangan. Jadi amanah tentang harta. Cara mendapatkan yang halal, setelah didapatkan, dijaga, jangan ditasarrufkan pada hal yang haram. Jangan ditasarrufkan perkara yang tidak dibutuhkan. Jangan ditasarrufkan kepada perkara yang kita tidak mampu. 3 perkara ini sumber daripada sumber kefikiran, dan ketika kita melakukan 3 perkara ini, nanti mestinya yang kita beri tidak kita beri. Sering orang seperti ini. Karo sing wajib dek enggak pernah dek dia medit, karo perkara sing enggak dibutuh dek loman. Ini nampak orang yang bodoh, orang yang tidak ikhlas. Ini bisa dilihat, anak bojone medit, karo konco, karo tonggo loman. Ini orang yang tidak, bukan orang soleh seperti ini. Untuk ini dan itu yang tidak berfaedah, ringan Pak. Tapi untuk perkara sing pokok, medit. Ini wonten mboten ngaten iki.
Ini tidak menggunakan cara-cara Islam. Ya. Jadi watahunu amanatikum, amanat istri, amanat harta, amanat anak. Dijaga anak ini, amanat. Anak itu amanat harta anak ini, satu diberi nama yang baik. Diberi nama yang baik. Kemudian kalau lahir hendaknya diakekoi. Diakekoi. Ini sunnah Rasul. Ditebus akekoh itu. Jadi insya Allah ketika anak ini diakekoi, anak itu mudah dididik. Diusahakan anak sebelum 7 tahun sudah khatam Quran. Ini diusahakan. Sebelum balik hendaknya hafal Quran. Ini diusahakan. Sebelum 7 tahun harus bisa baca. Dan jangan sering diajak di tempat-tempat yang banyak setannya. Diajak nonton dangdut, jaranan, rekreasi, termasuk sering diajak teng pasar atau diajak teng mall. Niki anak niki ndablek. Sulit dididik. Termasuk sing teng omah, setan sing teng omah ganggu anak kita HP. Iki sing enggak iso wong tuwek sing kesulitan ini. Iki jadi biar fokus anak itu. Putra niku sering diajak teng masjid, diajak pengajian. Itu nanti kecenderungannya teng masjid dengan pengajian-pengajian. Tapi putra niku sering dijak ndelok dangdut napa dijak ndelok jaranan nggih. Niku anak suara dangdung wis ngejak metu, Pak. Kula niku gadah santri niku angel pol. Ngeten riwayate. Ketika bapak ibunya dulu kerja di Batam, jenenge wong perantauan, mantun kerja ngoten niku mesti mesti dolan-dolan, mangan-mangan teng warung, mesti penggawean punan. Lah, suatu ketika sing jalan iku sedo, kemudian pulang. Pulang terus anake mondok dititip teng dalem pulau. Waduh, Masya Allah. Niku nek gadah keinginan, sekarang juga harus, ini kalau bahayanya sulit. Dia suka nekat. Pernah karena ada larangan, sering dia tuh dulu pulang tanpa pamit, jalan kaki. Saya tanya riwayatnya biyen piye kok anak seperti ini. Mesti anak nakal ono riwayatnya. Jaga anak kita. Kalau kita nggak mampu titipkan pada seorang guru, seorang ulama. Guru ngaji sing tanggung jawab. Saat ini mboten cukup Pak jenengan titipnya teng napa jenenge teng TPA mboten cukup. Mungkin mantong teng TPA niku kudune sampean titipne ngene guru sing sanggup ngedep Qur'ane sampai khatam. Biasanya datang TPA ngoten niku mungkin dunggahne mon pedhot isi sama Quran ya wis. Ini eman ya. Udah kita teruskan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna wa indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa harta kalian, anak kalian akan menjadi fitnah. Memang betul kalau amanat ini tidak kita jaga, anak kita, harta kita menjadi fitnah bagi kita.
Panjenengan mungkin kaya raya, tapi bisa tidak bahagia karena anaknya tidak terdidik. Mungkin panjenengan hartanya melimpah, tapi harta yang melimpah ketika amanat harta itu cara mendapatkannya nggak benar, cara menasabkan nggak benar, mesti akan menjadi bencana bagi kita. Saat niki kathah Pak tiang sik nom sukses jaya. Umur 55 wis mulai jatuh. Jatuh sampai swidak dadi kere. Penak toh. Biyen mantan wong sugih saiki tuwek kere. Ngenes Pak. Ngenes. Kenapa kok ada orang seperti ini? Dulu ketika mudanya tidak menggunakan konsep ini. Jadi ketika kaya hambur-hamburkan uang. Royal. Tasarufnya nggak benar. Ketika tua kere Pak. Maka Rasul memberikan contoh. Doa Allahumma ja'al awsa'a rizki inda kibarisinni. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan awsa'a rizki jembare rezeki kula. Inda kibarisinni ketika aku sudah tua. Wong niku nek sugih sik enom. Niku nafsune mboten kuat. Tapi nek sugih iki wis setengah tua ngoten, niku insyaallah dia mengemban amanat harta bisa. Sugih ki nek sik enom, nek ora kuat agamane ora kenceng dia enggak kuat nanti. Jadi orang memegang dunia itu ada energi negatif Pak. Rasul kan mengatakan ad-dunya mal'unun fiha wa man fiha illa ma wa illa apa? Illa aliman wa muta'aliman wa mawalahu. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Dunianya dilaknat, isinya dunia dilaknat. Kecuali dunia yang digunakan untuk belajar mengajar dan sarana belajar mengajar. Jenengan rasakne. Wong niku nyekel bondo, apakah dunia, apakah itu jabatan, atau iki bondo, atau kehormatan. Apa efek negatifnya? Lek gak nyekel agama, mesti angkuh, sombong. Orang punya jabatan, apa? Sombong. Ini dunia seperti ini. Maka ketika kita itu punya sesuatu, apakah itu jabatan, kehormatan, atau itu materi, ini biar tidak menjadikan kita itu negatif seperti ini, ngerti ya, ini titipan. Sehingga kita tidak merasa memiliki, Pak. Sombong itu tidak ada. Jadi jagalah harta kalian, ketahuilah harta kalian, anak kalian akan menjadi fitnah bagi kalian. Bedanya antar tamayuzul muslim, sisi perbedaan umat Islam dengan orang non muslim mensikapi tentang anak itu beda. Seorang muslim membahagiakan kepada anak, kita memang nggak ada orang nggak kepengen membahagiakan kepada anak. Tapi kalau orang kafir membahagiakan kepada anak itu ghayatul quswa. Ini satu-satunya. Priang-priang nak seneng wis. Nyeneng no anak. Minta apa saja kalau kita punya kepengen nyeneng ke anak. Kalau kita tidak, kita membahagiakan, oke membahagiakan, tapi kita batasi. Kita bisa membatasi. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tuh betul-betul bertakwa kepada Allah, ya, betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan kita furqan. Kita akan terjadi furqan, terpisah antara hak dan batil.
perkara-perkara yang negatif itu akan nyingkir dari kita. Jadi dan orang itu akan merasakan nyaman kalau mereka itu sudah nyingkir duluan. Tapi kalau kita tidak takwa, itu perkara-perkara ini kemaksiatan, kemungkaran, penyelewengan itu menggurita datang panjenengan. Ini tandanya kurang belum begitu takwa betul. Orang betul-betul takwa menjadi furqan, terpisah. Dan sebenarnya begini, man aslaha fima bainahu wa bainallah, orang yang memperbaiki antara dirinya dengan Allah, hubungannya dengan Allah dijaga sebaik-baiknya, dia akan dimudahkan untuk hubungannya dia sesama manusia. Jadi kesolehan kita dengan Allah betul-betul dijaga. Niku mengke kita akan dimudahkan hubungan sesama manusia. Hubungan karo wong itu gampang, dan kita juga berusaha gampang dengan orang. Sifatil mukminin, sifatnya orang mukmin itu orangnya sahlan, gampangan, murahan, gampangan. Itu sifatnya orang beriman. Bukan orang yang medit, bukan orang sing angelan, bukan. Jadi ini sifatnya kita. Kalau kita gampangan, orang juga akan gampangan dengan kita. Ibarat bedo, Pak. Bedo jane enggak podo. Itu awake dhewe gampangan, mereka akan juga toleran dengan kita. Ya. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan ketika kita bertakwa kepada Allah, perbuatan salah yang dulu-dulu akan dilebur oleh Allah dan akan diampun. Wa yaghfir lakum wallahu dzul fadl azim. Dulu begini, ketika Rasulullah SAW itu masih belum hijrahnya, itu orang-orang kafir itu ketika Rasul itu menakut-nakuti azab, orang-orang kafir itu bergerombolan datang kepada Rasul. Dia mengucapkan begini, Muhammad, dengarkan aku berdoa. Allahumma in kana hadzal wa haqqa fa'amtir alina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim. Ya. Aku berdoa, coba kalian ngamini semua. Ini teman-temannya. Ya Allah, kalau memang yang di bawah Muhammad itu satu kebenaran, tolong turunkan siksaan dari langit. Ya, turunkan batu dari langit dan siksaan. Setelah dia berdoa selesai, bagaimana teman-teman? Ada azab apa tidak? Tidak. Berarti apa yang di bawah Muhammad itu benar apa salah? Benar apa salah? Salah kan begitu. Jadi bikin rekayasa begitu. Ini Muhammad saya berdoa. Saya berdoa kalau memang yang kamu bawa itu kebenaran, turunkan ya Allah siksaan. Mana buktinya? Berarti apa yang kamu bawa bukan hal yang benar. Sehingga Allah mengingatkan penyebabnya bukan tidak benar tidak, tapi ada penyebab yang lain. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza wal haqqa fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi adzabin alim. Ya. Dijawab, wa ma kana Allahu yu'adzibahum anta fihim wa ma kana mu'adzibahum wa yastaghfirun. Jadi ketika mereka mengucapkan ya Allah turunkan siksaan pada kami dari langit, ya, ataupun batu-batu dari langit, ya. Kemudian Allah menjawab, wa ma kana Allahu yu'adzibahum, tidak mungkin Allah akan menyiksa kepada mereka sedang kamu Muhammad di situ. Tidak turunnya azab itu bukan karena tidak hak, tidak, tapi kan masih ada Muhammad. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak mungkin Allah menyiksa kepada mereka kalau di antara mereka masih ada orang yang beristighfar, ada orang beriman, ada orang muslim, ada orang ngaji, ada orang yang komitmen terhadap agama Allah. Ini azab tidak akan turun. Jadi selamat awake dhewe dunya awake dhewe iki. Cek enek wong ngaji ngenten iki penyebab azab tidak akan turun.
Sampun azan nggih mun cukup sekian subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.